tuh di tubuh dekat tubuh Kris tuh itu baik kena bacok di kota ada tuh yang kemarin tuh yang lehernya tuh sampai sini kalau salah bacok pakai apa tuh ada tuh masa kau tahu Betul. iya jam 3 subuh kalau salah dia tidur di itu di dekat kantor wali kota kalau salah tuh Kejadian baru karena kejadian baru lama kejadiannya di kota jam 3 subuh ada anak geng motor berlima atau bertujuh orang kalau salah yang ngamperin. Awalnya kata kronologisnya ngomong gini, orangnya mutar di tubuh Kris, nampak ada orang baring situ motor pinggir jalan. Oh, Nah, mau ngambil motornya gitu. mau ngambil motor, tapi yang si pemilik motor kan ini nih, aku tuh malah agak perlawanan kan, akhirnya yo ngebacok sampai yo sinilah kena celuritnya tuh. Nah justru dengan adanya lampu itu nampaklah motor. Ya tidak kayak gitu tuh maksudnya, tapi dengan di kota saja itu masih bisa hal kayak gitu loh. Lu kok malah muter-muter? Mana sih lu? Jadi salah pemerintah yang bilang lampu gitu kan? Kacau nih kan? Kok aja, sopan. Nah, maksudnya kan dengan di kota saja masih ada kejadian yang pembegalan, apalagi kita dari daerah kan gitu. Jadi kan jalan dan penerangan itu kan kata Pak Jokowi itu kan semakin bagus jalan kan semakin mempermudah kegiatan logistik kata Pak Jokowi. Iya, bantuan logistik dari antar daerah itu kan tidak terjadi kebakaran. Kan jadi bisa cepat tindakan pemerintah tuh gitu. Setuju. Memang setuju. Aku nggak ngelawak kayak ini. Nah, jadi intinya Jambi itu bukan dari infrastruktur baik kalau menurut aku ya. Karena dengan infrastruktur yang baik, tapi dari kekurangan juga keamanan yang kurang, justru infrastruktur yang baik bakal dimanfaatkan untuk kejahatan lebih baik. Jalan bagus, tapi keamanan kurang, justru jadi tempat trek motor, anak-anak motor. Contohnya Contohnya jalan baru di bandara itu mas aku tuh kan nyebutnya di bandara Di bandara. kan di bandara sering tuh jalannya bagus bandara lama tuh. Nah, Jalan itu. bagus sedikit malah dijadikan trek karena keamanannya kurang. Nah, menurut aku keamanan Jambi ini kurang. Yang kedua, kesadaran diri dari masyarakatnya juga kurang. dalam hal Menjaga ketertiban, jangan menyinggung sesama tetangga gitu kan. Menjaga keamanan. Kok kesana lagi? Jauhnya. ini kawan tuh kalau lagi perasaan aja dia nyinggung perasaan bukan keamanan dan perasaan tuh jauh men. Perasaan tadi ngomongin trek motor. Itu kan keamanan Itu tuh cuma acuan ngelawak. orang tua kurang mendidik anaknya untuk Mungkin tidak jangan saling keluar membantu malam gitu. Nyinggung. Ada masalah apa lo? Enggak. Tadi kan Sopan bilang nih, keamanannya kurang. Menurut Sopan sendiri kayak mana kayak? Oh, jadi tak pola tanya ulang. Iya, aku penasaran itu soal kan. Maksudnya kayak menurut kau sendiri kayak mana kayak kita bisa meningkatkan dari segi pemerintah gitu nah. Kayak mana bisa meningkatkan keamanan tersebut? Pertama ya, kalau untuk keamanan di Jambi, aku lebih setuju setiap simpang 4 itu disediakan pos polisi, pos penjagaan. Itu sedikit mengurangi niat jahat orang-orang. Terlebih lagi kalau di malam hari kan. Malam hari kan sekarang lagi banyak maraknya gengser. Nah, saran aku itu di setiap simpang 4 besar itu disediakan pos polisi. Cukuplah 2 polisi yang berjaga, selebihnya bergabung dengan warga. Pos ronda, tapi dengan polisi bergabung. Karena menurut aku berdasarkan pengalaman pribadi, pos ronda yang diisi oleh polisi. maksud aku pos ronda yang cuman isinya masyarakat biasa tuh tidak ada bertahan lama. Kalaupun bertahan lama itu pun karena judi dan juga minum-minuman. Justru itu yang buat ketidaknyamanan, ketersinggungan tetangga itu menurut aku. Nah,
Itu Jadi- salah satu keamanan juga. Jadi maksud dari Sopan malah posyandu itu malah berefek sebagai Posyandu. Kau bilang posyandu. Pos kamling ya. Oh gitu. Tadi kalau ya benar. Benar loh, kemalang. Itu yang imunisasi posyandu. Mana ada posyandu kamar malam. Pos kamling aja dulu. Pos kamling, men. Kamling. Ada pos ronda gitu. Jadi pos kamling ini malah memberikan efek sebaliknya ya. Yo, bukan Keresahan di masyarakat lah. keresahan di masyarakat karena bukan dari masyarakat yang menjagonya dari masyarakat luar juga Bergabung di situ. ikut nimbrung cuma untuk main judi gitu kan. Hmm. Yang mengeluh itu istri-istrinya Hmm. istri-istrinya main judi itu Hmm. ke pos ronda ini bukan untuk menjaga orang tapi minta dijagai orang. Jadi pos minta dijagai orang karena mabuk berjudi. Nah itu menurut aku tuh keamanan tuh pos ronda itu harus didampingi dengan ya. polisi juga. Nah, itu untuk keamanan kan. Mungkin itu juga sebagai bentuk kebaktian dari polisi ya. Iya. Mungkin tidak perlu kayak harus menggunakan seragam lengkap gitu. Mungkin bisa juga Baik, polisi-polisi itu kaos. berbaur dengan masyarakat gitu kan. Ya, boleh juga. Nah, kalau aku lebih setuju waktu dia berpakaian formal lah. Nah, pakaian formal kan berarti dalam menjalankan tugas. Tapi kan posyandu rata-rata malam. Pos ya. Kami kan rata-rata beroperasional pada malam. Baju sampai kaos pagi. lah, kan ada kaos polisi Iya. dalam Oh, abu-abu gitu nah kan Polri, polisi itu sama belakangnya. Karena kalau sudah di luar jam kerja kan polisi juga udah ada Ada tugas lagi. tugas lagi. Tapi Tapi ada kalau- tugas tambahan dari negara kan. Jadi dia pakai baju santai baik gitu. Itu aku pengennya kayak gitu sih jadi biar lebih aman. Soalnya aku juga bingung gangster nih semakin lama semakin banyak. Iya. Bukannya semakin berkurang. Dan Padahal aku lah susahnya nangkap bocil-bocil ya. Kalau memang polisi pengen bergerak kan. Susahnya di mana? Nangkap sih ke orangnya dapat lo bocil tuh ngaku. Cair lah kata. apalagi kan di dalam BAP kan ditekan kan bisa anak tuh kan. Gampang sebenarnya. Karena iya, ini gangster. juga merupakan fenomena ya. Karena kan seperti yang kita lihat di berita-berita, gangster itu rata-rata umurnya itu dari SMP sampai SMA, rata-rata ya. Soalnya cukup jarang anak-anak kuliah yang kita lihat kalau di berita-berita itu ditangkap sebagai gangster ya. Cikari aku bawa. Jadi apakah ini apa sebenarnya kira-kira menurut Hah? Ya, aku nanya kalau ada. Iya lah. Ada satu bagus. Jadi kalau menurut kalian berdua, kenapa sih rata-rata gangster itu rata-rata tuh dari segi umur anak SMP sampai SMA? Gangster itu menurut YouTube ya. Cukup ya. YouTube. Kalau udah debat. Tidak masalah cukup lah itu cukup gitu. Cukup ya. Kalau menurut dari info-info di YouTube ya, gangster tuh bukan jadi suatu tujuan utama. Tujuan utamanya tuh untuk ketenaran. Jadi suatu dia membegal orang, merampok orang, melukai orang, itu tuh merupakan kebanggaan tersendiri dan itu bakal tersebar di grup antara mereka. Nah, dan salah satu syarat untuk bergabung di komunitas mereka itu harus melakukan hal-hal yang anarkis. Jadi suatu kebanggaan. Memang jiwa-jiwa muda itu sembara sih kan. Sulit untuk dikendalikan ya. Mudah terbakar. Apalagi dengan hal-hal yang bisa meningkatkan emosional. Meningkatkan katanya menemukan jati diri. Iya. Jati diri. Mereka kan sedang mencari jati diri. Apalagi umur-umur SMP SMA gitu ya. Nah, jati diri. Sebenarnya jati diri kayak manusia mereka cari. Nah, itu tergantung dari pergaulan mereka juga sebenarnya. Karena banyak anak-anak gangster tuh bukan memang umuran anak sekolah, cuman mereka ada sekolah. Iya. Itu. Itulah kalau menurut aku. Jadi tergantung dari background pendidikan juga. Background pendidikan penting. Penting Jadi ya. orang tua juga. Pendidikan orang tua penting. Dari- Lingkungan Hmm. keluarga